Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delpi. NIM saya 0303713222. Di sini saya akan mempresentasikan tentang auditing bagian sub, eh, yaitu audit siklus pendapatan. Dalam pengertian audit siklus pendapatan, bahwa eh, kita harus dapat memahami beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan audit. Di antaranya sifat siklus pendapatan dan pengembangan tujuan audit siklus pendapatan, entitas dan lingkungannya yang mempengaruhi keputusan audit siklus pendapatan, pentingnya risiko bawaan bagi siklus pendapatan, menentukan prosedur audit yang efektif untuk mengidentifikasi salah saji potensial dalam siklus pendapatan, aspek-aspek komponen pengendalian internal yang relevan dengan siklus pendapatan, pertimbangan evaluasi aktivitas pengendalian untuk transaksi penjualan kredit, pertimbangan evaluasi aktivitas pengendalian untuk penerimaan kas, pertimbangan evaluasi aktivitas pengendalian untuk transaksi penyesuaian penjualan, aspek-aspek uji pengendalian yang relevan dengan rencana editor menaksir resiko pengendalian di bawah maksimum untuk siklus pendapatan, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan level risiko uji detail yang dapat diterima untuk resesi piutang usaha, penentuan elemen program audit dan uji substansik agar mencapai tujuan audit spesifik untuk piutang usaha, prosedur konfirmasi yang digunakan untuk pengaudit piutang usaha, penggunaan pengetahuan auditor yang diperoleh selama pengaudit siklus pendapatan untuk pendukung jasa penugasan yang lain. Itulah 13 faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan audit. Di dalam modul 4 ini dituliskan bahwa siklus pendapatan perusahaan terdiri atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan serta penagihan pendapatan dalam bentuk kas. Untuk perusahaan dagang, kelas transaksi yang termasuk siklus pendapatan sebagai berikut: penjualan kredit, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan. Dan begitu pula ada subbabnya. Yang pertama, mengembangkan tujuan audit, memahami entitas dan lingkungannya, serta risiko bawaan termasuk risiko kecurangan, prosedur analitis, pertimbangan komponen pengendalian internal, aktivitas pengendalian transaksi penjualan kredit, dokumen dan catatan yang lazim, fungsi-fungsi dan aktivitas pengendalian. Ya, itulah beserta subbab yang tertera di modul 4 ini. Ya, dengan saya jelaskan tentang mengembangkan tujuan audit. Tujuan audit untuk siklus pendapatan berkaitan dengan perolehan bukti yang cukup kuat tentang setiap asersi laporan keuangan yang signifikan menyangkut pendapatan dan saldo transaksi siklus. Yang B, memahami entitas dan lingkungannya. Saya jelaskan. Auditor mengembangkan strategi audit berdasarkan risiko salah satu yang material,
Langkah-langkah pertama dalam menilai risiko itu adalah memperoleh pemahaman tentang identitas lingkungannya karena membantu auditor dalam hal berikut: mengembangkan ekspektasi total pendapatan, mengembangkan ekspektasi tentang margin kotor, mengembangkan ekspektasi tentang piutang bersih. Untuk yang C, risiko bawaan termasuk risiko kecurangan, yaitu dalam menaksir risiko bawaan pada eksersi siklus pendapatan, auditor harus mempertimbangkan faktor yang berdampak luas yang dapat memengaruhi asersi dalam beberapa siklus, termasuk siklus pendapatan, serta faktor-faktor yang hanya berkaitan dengan asersi tertentu dalam siklus pendapatan. Yang D, prosedur analitis, yaitu risiko prosedur analitis merupakan unsur risiko deteksi bahwa prosedur analitis akan gagal mendeteksi salah saji yang material. Yang E, pertimbangan komponen pengendalian internal. 4 dari 5 komponen pengendalian internal dalam siklus pendapatan meliputi lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pemahaman atas komponen-komponen ini diperlakukan baik menurut strategi audit substantif utama maupun pendekatan risiko pengendalian ditaksir berlevel lebih rendah. Komponen pengendalian internal kelima dan aktivitas pengendalian dibahas terpisah. Yang F, aktivitas pengendalian transaksi penjualan kredit, yaitu order penjualan dapat diterima melalui tempat penjualan langsung, melalui telepon surat, agen, penjualan keliling, flash email, atau pertukaran data elektronik. Barang-barang dapat diambil sendiri oleh pelanggan atau dikirimkan oleh penjual. Transaksi penjualan ini biasanya dicatat dalam menggunakan sistem komputer yang dapat memproses transaksi secara real time atau batch. Untuk yang G, dokumen dan catatan yang lazim, yaitu sejumlah dokumen dan catatan yang digunakan oleh perusahaan besar dalam pemrosesan transaksi penjualan kredit seringkali mencakup hal-hal berikut: 1. Order pelanggan, 2. Order penjualan, 3. Dokumen pengiriman, 4. Faktur penjualan, 5. Daftar harga yang diotorisasi, 6. File transaksi penjualan, 7. Jurnal penjualan, 8. File induk pelanggan, 9. File induk piutang usaha, 10. Laporan bulanan pelanggan. Untuk yang H, fungsi-fungsi dan aktivitas pengendalian. Pemrosesan transaksi pendapatan mencakup fungsi-fungsi pendapatan berikut: 1. Mengotorisasi penjualan, 2. Pengiriman barang dan jasa, 3. Pencatatan penjualan. Itulah sub-bab yang terkandung dalam prosedur penafsiran risiko dalam siklus pendapatan. Ya, terima kasih. Ini adalah video saya tentang prosedur penafsiran risiko dalam siklus pendapatan. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali.